Film ini berawal dengan menampilkan kehidupan seorang pembunuh bayaran bernama John Wick yang sudah pensiun dari pekerjaan kotornya demi menjalani hidup tenang bersama istrinya. Namun kebahagiaan itu nggak berlangsung lama karena istrinya, Helen, meninggal dunia akibat penyakit ganas yang telah dideritanya selama bertahun-tahun. Pagi itu, John terbangun dan bayangan tentang sang istri masih begitu jelas di dalam ingatannya. Pada saat pemakaman Helen, setelah semua orang pulang, John tiba-tiba didatangi oleh sahabat lamanya ketika masih menjadi pembunuh bayaran bernama Marcus, yang datang untuk menyampaikan belasungkawa. Di hadapan Marcus, John mengungkapkan betapa dalam kesedihannya karena harus kehilangan orang yang paling ia cintai, sekaligus alasan kenapa dia berhenti dari pekerjaannya. Setelah kembali ke rumahnya, gak lama kemudian John menerima sebuah paket berisi seekor anak anjing yang ternyata telah disiapkan oleh Helen sebelum ia meninggal dunia. Begitu menerimanya, John langsung membaca surat yang ditulis Helen dan di sana dijelaskan bahwa hadiah ini sengaja ia berikan agar bisa menjadi teman bagi John setelah dirinya tiada. Helen juga telah memberi nama anak anjing itu bernama Daisy. Hari-hari pun berlalu dan John semakin dekat dengan Daisy karena gak ada pilihan lain baginya selain merawat pemberian terakhir dari sang mendiang istrinya. Seiring waktu, John mulai merasa hari-harinya sedikit terobati dengan kehadiran Daisy dan membawanya kemanapun ia pergi. Hingga suatu hari, saat sedang mengisi bensin di pom bensin, John didatangi sekelompok gangster yang dipimpin oleh Tarasov. Mereka tertarik pada mobil Mustang Boss 429 milik John. Tarasov mengatakan ingin membeli mobil itu dong, namun John menolaknya karena itu adalah mobil kesayangannya. Penolakan tersebut membuat Tarasov tersinggung dan ia mengatakan bahwa John gak tahu sedang berhadapan dengan siapa. How much for the car? Setelah dari pom bensin, John pergi ke lapangan bandara yang dengan mudah memberinya akses masuk. Ia bukan hendak berpergian dengan pesawat, melainkan datang untuk mengasah kemampuannya mengendalikan mobil sekaligus meluapkan kesedihannya. Malam harinya, saat John sedang tidur, Daisy terus menggonggong dan membangunkannya, seolah memberitahu bahwa ada sesuatu yang terjadi di luar. Karena merasa nggak bisa tidur, John pun mengikuti Daisy turun ke lantai bawah. Sesampainya di sana, ia tiba-tiba diserang oleh 3 orang yang ternyata adalah Tarasov dan 2 temannya. Nggak butuh waktu lama, Tarasov berhasil membuat John babak belur sekaligus menghabisi Daisy saat itu juga. Kedatangan Tarasov memang untuk mencuri mobil kesayangan milik John. Setelah tersadar, John hanya bisa terduduk dan memeluk Daisy yang sudah mati. Gak lama kemudian, ia menguburkan Daisy di halaman rumahnya dan melanjutkan dengan membersihkan darah yang berceceran di lantai akibat perampokan semalam. Di tempat lain, Tarasov yang berhasil membawa mobil milik John langsung menuju bengkel langganannya yang biasa menangani mobil-mobil curian milik para gangster. Dengan santai, ia mengatakan bahwa ia ingin mobil itu diganti plat nomor dan surat-suratnya atas namanya. Aurelio, pemilik bengkel tersebut, tampak terkejut saat Tarasov datang membawa mobil mewah itu karena ia tahu persis mobil itu milik siapa. Sementara itu, John yang sebenarnya udah bertobat mulai merasakan kembali naluri pembunuh bayaran dalam dirinya. Dan ia pun langsung mendatangi bengkel milik Aurelio. Saat tiba, Aurelio menyambutnya dengan ramah meski terlihat tegang. Karena ia tahu John adalah pembunuh bayaran legendaris dengan kemampuan yang enggak main-main. Ia kemudian memberitahu bahwa mobil John dicuri oleh Tarasov, putra dari ketua mafia Rusia terbesar di New York bernama Vigo.
Namun Aurelio menegaskan bahwa ia nggak ingin menangani mobil tersebut karena nggak mau terlibat lebih jauh dengan John maupun Tarasov. Terlebih setelah merasa dihina begitu saja oleh Tarasov. Setelah mengetahui hal itu, John meminta sebuah mobil lain kepada Aurelio dan segera pergi. Nggak lama kemudian, Aurelio menerima telepon dari Vigo yang marah karena ia berani memukul anaknya. Aurelio menegaskan bahwa Tarasov telah mencuri mobil dan membunuh anjing milik John Wick. Begitu mendengar nama itu, Vigo langsung terdiam, menutup telepon dengan lemas, dan menyadari bahwa bencana besar akan segera terjadi. Menyadari situasinya, Vigo memerintahkan anak buahnya untuk memanggil Tarasov ke kantornya. Saat Tarasov tiba, Vigo langsung memukulinya karena telah mengusik kehidupan John Wick. Tanpa disadari, Tarasov, seluruh jaringan mafia, dan dunia kriminal sangat mengenal siapa John Wick dan betapa berbahayanya dia. Vigo kemudian menjelaskan siapa sih sebenarnya John Wick. Ia mengatakan bahwa John dulu adalah anak buahnya sekaligus pembunuh bayaran paling terkenal dan paling ditakuti di dunia. Vigo mengungkapkan John adalah sosok yang paling berbahaya di antara para pembunuh bayaran lainnya. Bahkan ia pernah menyaksikan sendiri bagaimana John menghabisi 3 orang hanya dengan sebuah pensil di sebuah bar. Setelah itu, John memutuskan pensiun dan hidup bersama istrinya. Namun untuk memastikan keputusannya, Vigo pernah meminta menjalankan satu misi nyaris mustahil, yaitu membunuh seluruh musuh bebuyutan Vigo seorang diri. Dan John berhasil melakukannya. Berkat itulah jaringan mafia terbesar milik Vigo sekarang bisa berdiri dengan aman di New York selama ini. Hingga akhirnya kini anaknya justru berani mengusik John yang sedang berduka beberapa hari setelah kehilangan istrinya. Vigo pun memperingatkan bahwa John akan datang mencari Tarasov kemanapun ia pergi, dan ia sendiri gak akan mampu melindunginya. Di sisi lain, di rumahnya John mulai membongkar kembali persenjataan yang telah lama ia kubur di bawah lantai rumahnya. Setelah itu, Vigo menelepon John untuk menyampaikan belasungkawa, lalu mencoba menegosiasikan masalah mobil yang dicuri oleh anaknya. Namun John gak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung mematikan telepon tersebut. Melihat respon itu, Vigo semakin khawatir dan memerintahkan orang kepercayaannya, sebut saja Asep, untuk menurunkan semua anak buah dan menghabisi John Wick dengan cara apapun sebelum ia membunuh Tarasov. Gak lama kemudian, seluruh anak buah Asep dikerahkan untuk menyergap rumah John Wick. Baru saja mereka berhasil masuk, John dengan cepat langsung menghabisi mereka satu persatu. Ia bergerak seolah nggak pernah pensiun dan gak membutuhkan pemanasan apapun. Padahal jumlah anak buah Asep yang diturunkan cukup banyak dan mereka berusaha menyebar ke seluruh sudut rumah John. Namun John mampu membaca setiap pergerakan mereka dan menghabisi dengan sangat mudah. Nggak lama setelah itu, seorang polisi datang ke rumah John karena mendengar kegaduhan. Saat melihat mayat tergeletak di lantai, polisi tersebut memilih pamit dan gak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Setelah memastikan semua penyerangnya tewas, John menghubungi layanan pembersih langganannya untuk membereskan mayat-mayat yang ada di rumahnya. Vigo yang menerima kabar bahwa semua anak buah Asep telah dihabisi sebenarnya nggak terkejut karena ia tahu membunuh John adalah hal yang hampir mustahil. Menyadari bahwa mengerahkan lebih banyak orang hanya akan membuat pasukannya habis, Vigo memerintahkan Asep untuk membuat sayembara dengan hadiah $2 juta bagi siapapun yang berhasil membunuh John. Ia juga menyuruh Asep mengantar Tarasov ke klub malam bernama Red Circle sebagai umpan agar John keluar. Setelah itu, Vigo mendatangi rumah Marcus dan memintanya bekerja sama untuk menghabisi John Wick. Dan karena tertekan,
Markus akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Setelah Viggo pergi, Markus langsung membuka lemari persenjataannya dan mulai memikirkan strategi untuk menghadapi John Wick. Sementara itu, John menuju ke sebuah hotel bernama Continental, tempat singgah khusus bagi para kriminal dengan tingkat keamanan tinggi. Hotel tersebut memiliki satu aturan tegas, yaitu nggak boleh ada yang menjalankan misi atau membuat kegaduhan dalam bentuk apapun di dalam area hotel. Saat hendak check-in, John bertemu dengan teman lamanya yang juga seorang pembunuh bayaran bernama Perkins. John Wick memang sangat dihormati di kalangan kriminal, sehingga banyak yang menyambut kembali ke dunia tersebut. Di dalam kamarnya, John memandangi rekaman video terakhir bersama istrinya, dan momen itu semakin menguatkan tekadnya untuk membalas dendam. Setelah itu, John pergi ke sebuah klub malam khusus kriminal dengan keamanan tingkat tinggi. Kehadirannya langsung menarik perhatian banyak rekan lamanya. Di sana, ia menemui Winston, pemilik Continental, dan menanyakan keberadaan Tarasov. Winston yang memahami reputasi John mencoba memastikan apakah ia benar-benar yakin ingin kembali ke dunia gelapnya. Namun John menegaskan bahwa ia hanya ingin bertemu dan berbicara dengan Tarasov karena urusan ini bersifat personal. Di tempat lain, Asep memberitahu Viggo bahwa John sedang berada di Continental. Ia juga mengatakan memiliki seseorang di sana yang bersedia menghabisi John. Mendengar itu, Viggo menyatakan bahwa jika ada yang berani melanggar aturan Continental dan John benar-benar terbunuh, maka bayarannya akan dinaikkan 2 kali lipat. Nggak lama kemudian, Perkins datang membawa pesan dari Winston mengenai lokasi Tarasov. Setelah mengetahuinya, John segera mengganti pakaian, menyiapkan persenjataannya, dan bersiap menuju Red Circle. Di sisi lain, seluruh anak buah Viggo telah dikerahkan untuk menjaga Tarasov di sana. Nggak butuh waktu lama, John sudah berada di depan Red Circle dan langsung mencoba mencari jalan masuk. Sementara di dalam, Tarasov masih meremehkan ancaman John dan mengaku nggak takut pada siapapun. Di luar, John memulai aksinya dengan mengancam penjaga paling depan dan berhasil masuk tanpa kesulitan karena penjaga tersebut juga segan padanya. Di dalam, ia menghabisi 2 teman Tarasov dengan cepat dan senyap. Hingga akhirnya, salah satu dari mereka ada yang mencoba melawan saat ditanya tentang keberadaan Tarasov. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, John langsung menghabisinya. Setelah itu, John melumpuhkan satu persatu bodyguard yang menjaga Tarasov. Awalnya, semua berjalan lancar dan hampir tanpa suara. Namun ketika ia hampir mencapai Tarasov, pergerakannya terdeteksi oleh salah satu anak buah Viggo yang segera memanggil bala bantuan. Saat akhirnya melihat Tarasov, John langsung melepaskan tembakan, tetapi Tarasov masih berhasil lolos sehingga John terpaksa membuat keributan di dalam klub untuk mengejarnya. Dari lantai kolam, lantai 1 hingga lantai atas, puluhan bodyguard Tarasov berhasil dilumpuhkan John. Hingga akhirnya, ia harus menghadapi anak buah Viggo dalam perkelahian sengit. Sementara Tarasov diamankan dan dibawa keluar dari klub. Dalam perkelahian tersebut, salah satu anak buah Viggo berhasil menusukkan botol ke perut John dan melemparkannya ke lantai dasar. Sementara itu, Tarasov mencoba menghubungi teman-temannya yang sebelumnya telah dihabisi oleh John. Namun ia diberitahu bahwa semuanya telah dihabisi dan langsung membuatnya panik. Panik kau dede. Setelah kejadian itu, John kembali ke Continental dan memanggil dokter hotel untuk mengobati luka-lukanya. Dokter menyarankan agar ia beristirahat dan gak banyak bergerak jika ingin cepat pulih. Namun karena memahami bahwa hotel ini bukan tempat biasa, dokter itu juga mengatakan bahwa jika John masih memiliki urusan yang harus diselesaikan, ia sebaiknya meminum obat yang diberikan sebelum kembali menjalankan pekerjaannya. Sementara itu, di luar hotel, Markus menyiapkan senjatanya untuk menghabisi John dari jarak jauh, yang saat itu sedang dalam kondisi lemah dan berbaring di atas kasur.
Ketika hendak menembak, Marcus melihat Perkins masuk ke kamar John dengan tujuan yang sama. Alih-alih mengenai John, Marcus justru sengaja melesatkan tembakannya agar John terbangun dan bisa melawan Perkins. John pun segera bangkit dan menghajar Perkins di dalam kamarnya. Perkelahian berlangsung sengit karena Perkins berusaha menyerang luka John yang baru saja dijahit. Setelah berhasil melumpuhkannya, John mengancam akan membunuh Perkins jika ia nggak memberikan informasi tentang Viggo dan Tarasov. Dalam keadaan terdesak, Perkins mengungkapkan bahwa Viggo memiliki sebuah bangunan berkedok gereja bernama Little Russian yang digunakan untuk menyimpan uang dan asetnya. Nggak lama kemudian, seorang teman lama John yang juga menginap di sana datang, dan John memintanya untuk menjaga Perkins serta membawanya pergi dari hotel. Keesokan paginya, John mendatangi gereja tersebut dan terlebih dahulu meminum obat yang diberikan dokter hotel. Begitu masuk, tanpa banyak bicara, ia menembak kaki seorang pastor dan menghabisi seluruh anak buah Viggo yang berjaga di situ. Ia kemudian menyandra pastor untuk menunjukkan lokasi ruang penyimpanan. Sesampainya di sana, John mengacak-ngacak uang di dalam berangkas dan membakar seluruh ruangan tersebut. Nggak lama kemudian, John melihat anak buah Viggo berdatangan dan ia menghabisi sang pastor. Sementara itu, di Continental, Perkins berhasil melepaskan borgolnya dan membunuh teman John yang sebelumnya ditugaskan untuk menjaganya. Viggo yang mengetahui seluruh asetnya telah terbakar tentu marah besar, tanpa menyadari bahwa itu memang bagian dari rencana John Wick untuk memancing dia keluar. John pun langsung menembaki anak buah Viggo secara beruntun hingga mereka tumbang satu persatu. Hingga akhirnya tersisa Asep yang berhasil menabrakkan mobilnya ke arah John dan membuatnya enggak sadarkan diri. Saat tersadar, John sudah disandera oleh Viggo di sebuah gedung kosong dengan penjagaan yang sangat ketat. Di sana, Viggo memarahinya karena telah membakar seluruh harta dan asetnya. Ia mengatakan bahwa yang dibakar John bukan sekedar uang, melainkan pengaruh dan kekuasaannya dalam jaringan tersebut. Viggo kemudian memukul John dan menyebutnya sebagai pecundang yang gak bisa lepas dari masa lalunya, bahkan menyalahkan kematian Helen sebagai konsekuensi dari kehidupan yang pernah dialami John. Di luar dugaan, John justru menyetujui apa yang dikatakan oleh Viggo. Ia menegaskan bahwa ia nggak ingin berurusan dengan Viggo dan hanya meminta agar anaknya diserahkan. Namun Viggo mengejeknya, merasa nggak masuk akal jika anaknya diburu hanya karena mencuri mobil dan membunuh seekor anak anjing. Ucapan itu membangkitkan amarah John dan ia mengatakan bahwa sejak anak anjingnya mati, ia sudah yakin kalau dirinya akan kembali ke kehidupan lamanya sebagai pembunuh. Viggo nggak mengubrisnya dan memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi John dengan plastik Ziploc hingga kehabisan nafas. Namun sebelum rencana itu berhasil, salah satu anak buah Viggo tiba-tiba tertembak dan tewas, yang ternyata merupakan tindakan Marcus yang memang berniat menolong John. Karena situasi itu, John berhasil melepaskan diri dan langsung menghajar anak buah Viggo. Pertarungan berlangsung sengit dan John nyaris tewas di tangannya. Namun ia mampu membalikan keadaan dan menghabisi anak buah Viggo di tempat. Setelah itu, John mengambil seluruh persenjataan dari saku anak buah Viggo dan keluar dari gedung. Ia berlari mengejar mobil Viggo sambil menembakinya hingga mobil tersebut menabrak kendaraan lain. John kemudian menghabisi para pengawal yang tersisa dan menodongkan senjata ke arah Viggo, memaksanya memberitahu lokasi Tarasov serta memerintahkannya mencabut sayembara yang telah dibuatnya. Dalam keadaan terdesak, Viggo akhirnya mengatakan tempat persembunyian anaknya dan meminta John agar cukup memberinya pelajaran tanpa harus membunuhnya. Tanpa menunda waktu lagi, John mendatangi sebuah pabrik tua yang disebutkan Viggo sebagai lokasi persembunyian Tarasov. Tempat itu dijaga ketat oleh banyak anak buah Viggo untuk
melindungi Tarasov dan seorang temannya yang sedang bermain game di dalam. Namun jumlah bodyguard bukan halangan bagi John, karena enggak lama dia berhasil menembak kepala teman Tarasov dari jarak jauh untuk membuat Tarasov panik, terlebih ketika satu persatu bodyguardnya mulai tumbang. Untuk mencegah Tarasov kabur, John kemudian meledakkan semua kendaraan yang ada di area tersebut. Setelah semua bodyguard Tarasov berhasil dihabisi, John akhirnya membalas dendamnya dengan membunuh Tarasov dengan cepat dan meninggalkannya begitu saja. Gak lama kemudian Viggo menerima kabar bahwa anaknya tewas di tangan John. Meski menyadari bahwa anaknya adalah biang kerok, Viggo tetap marah dan berniat membalas perbuatan John yang berani mengambil nyawa anaknya sekaligus membakar seluruh hartanya. Saat hendak check out dari hotel, Winston memberikan John sebuah mobil Mustang baru sebagai hadiah atas keberhasilannya menjalankan misinya. Setelah itu, John menemui Marcus di bawah jembatan untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Tanpa mereka sadari, Perkins melihat pertemuan itu dan langsung melaporkannya kepada Viggo. Ketika Viggo tiba di rumah, ia mendapati Marcus bersama anak buahnya. Viggo langsung menelpon John, mengatakan bahwa Marcus telah melanggar perjanjiannya dan akan menjadi sasaran balas dendamnya. Viggo memukuli Marcus hingga babak belur, tapi Marcus menjelaskan bahwa ia hanya membantu John setelah sayembara dicabut. Marcus sempat berusaha melawan, namun akhirnya dilumpuhkan oleh Perkins sehingga Viggo berhasil membunuhnya di tempat. Mendengar kabar itu, amarah John kembali memuncak. Ia langsung menancap gas menuju rumah Marcus. Sesampainya di sana, ia menemukan sahabatnya sudah tewas bersimbah darah. Di tempat lain, Winston memanggil Perkins ke suatu lokasi dan mengeksekusinya karena telah membuat keributan di hotel yang melanggar aturan utama. Setelah itu, Winston menelpon John dan memberitahu bahwa Viggo sedang mencoba melarikan diri menggunakan helikopter. Winston jelas membantu John karena ia tahu John gak akan mengusik siapapun jika gak lebih dulu diganggu. Mendengar kabar itu, John langsung bergerak menuju helipad untuk menghentikan pelarian Viggo. Begitu tiba, ia menabrakkan mobilnya ke kendaraan anak buah Viggo hingga terpental. John terus mengejar mobil yang membawa Viggo dan berhasil menabraknya hingga mobil itu tertabrak dan ringsek. Dengan kemampuan mengemudi dan keahlian bertarungnya yang luar biasa, ia menghabisi seluruh anak buah Viggo satu persatu dengan easy. Hingga akhirnya tersisa Asep, satu-satunya anak buah yang diminta Viggo untuk menghadapi John langsung. Meski sempat melukai John, usahanya nggak berlangsung lama karena John segera menembak kakinya dan menabrakannya dengan mobil hingga ia tewas. Nggak lama kemudian, Viggo menabrakkan mobil John dan mencoba mendorongnya ke dasar landasan. Beruntung, sebelum mobil itu jatuh, John berhasil keluar. Kini tersisa hanya John dan Viggo. Lalu Viggo menantangnya bertarung dengan tangan kosong. John dengan mudah menghajarnya, namun Viggo mengeluarkan pisau kecil, memaksa mereka bertarung sengit. Di tengah pertarungan, John sengaja menusukkan pisau itu ke tubuhnya sendiri untuk mematahkan tangan Viggo. Setelah itu, ia mengambil alih pisau dan menusukkannya ke leher Viggo hingga Viggo tewas perlahan. Dengan sisa tenaganya, John mengendarai mobil Viggo menuju klinik hewan terdekat. John kemudian masuk ke klinik untuk merawat lukanya. Di dalam klinik, ia melihat banyak anak anjing yang dikurung. Namun ada satu anak anjing yang menarik perhatiannya. Dan John memutuskan mengambilnya sebagai teman baru untuk perjalanan pulangnya. Dan film ini pun berakhir. Dari perjalanan John Wick, kita bisa belajar ya bahwa kehilangan dan kesedihan bisa memicu seseorang menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Sekaligus menunjukkan batas kesabaran manusia loh. Namun balas dendam bukan sekedar soal kekerasan aja. Itu tentang konsekuensi dari setiap pilihan yang kita ambil. Dan bagaimana tanggung jawab atas tindakan kita akan selalu menemukan jalannya. Ada kata-kata yang relevan nih sama film ini dari Mahatma Gandhi. Mata untuk mata hanya akan membuat seluruh dunia buta.
Dalam konteks John Wick, kutipan ini tuh mengingatkan ya bahwa meski balas dendam tampak memuaskan, kekerasan selalu menimbulkan siklus yang enggak berujung dan setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi. Nah, kalau kamu terinspirasi oleh tekad dan fokus John Wick, jangan berhenti di sini ya. Temukan kekuatan dalam dirimu sendiri dan tetap fokus pada tujuan. Gunakan energi itu untuk hal-hal yang benar membangun hidupmu. Jangan lupa kalian klik like, komen, share ke teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang dan menjadi channel favorit rangkuman film kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya jika channel ini upload, kalian bisa langsung menjadi penonton pertama channel ini. Oke, see you next time and goodbye everybody.